Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajarannya ya pada pembelajaran 6. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya ya. Nah, di sini ada berwisata tidak hanya ke tempat-tempat yang pemandangannya indah. Kamu juga bisa berwisata edukasi, misalnya dengan berwisata ke museum atau ke kampung dongeng ya. Kita lihat pada yang ayo mengamati, di situ ada sekelompok anak sedang mendengarkan dongeng ya. Nah, pernahkah kamu berwisata ke kampung dongeng seperti pada gambar di samping? Menurutmu apa manfaat melakukan wisata ke kampung dongeng? Coba nanti kalian tuliskan kalian pernah tidak ke kampung dongeng dan manfaat berwisata ke kampung dongeng itu apa ya? Kita lanjut pada yang ayo mendengarkan. Kita lihat di sini. Dengarkan guru membaca teks dongeng berikut. Nah, kalian dengarkan ya. Ibu baca teks dongeng Kera Jadi Ratu. Singa sang raja hutan mati karena usia tua. Para binatang tidak mempunyai raja lagi. Semua binatang berkumpul untuk memilih raja yang baru. Nah, gajah. Tot, siapa yang harus kita pilih menjadi raja? Gajah bertanya. Raja kita harus berani dan cerdik, kata ular. Burung. Cuit, cuit. Pilih siapa saja yang siap menjadi raja. Muk, muk. Aku siap menjadi raja, kata kera. Kancil. Bagaimana teman-teman? Apakah kita setuju kera menjadi raja? Nah, semua hewan menyetujui kera menjadi raja. Gegap gempita seluruh hewan hutan bersorak. Semua gembira dengan keputusan. Nah, yang ini. Semua bergembira dengan keputusan bersama ya. Kini mereka mempunyai raja hutan baru, yaitu kera. Sayangnya, tingkah laku kera sama sekali tidak seperti raja. Kera hanya bermalas-malasan sambil menyantap makanan yang lezat-lezat. Hal itu membuat semua hewan kesal, terutama serigala. Serigala. Au! Hai kera, mengapa kamu hanya bermalas-malasan? Kera menjawab, aku adalah raja, aku dapat berbuat sesuka hatiku, kata kera. Serigala kesal mendengar jawaban kera. Serigala lalu menyusun rencana untuk menyingkirkan kera. Serigala, bagaimana bila kita pergi ke tengah hutan kera? Di sana ada pepohonan bambu yang berbuah lebat. Kera menjawab, di mana? Antarkan aku, rajamu, ke sana. Aku ingin makan buah jambu, kata kera. Nah, sesampainya di tengah hutan, serigala mempersilahkan kera untuk memanjat pohon jambu yang berbuah lebat. Kera yang rakus melompat ke arah pohon jambu. Kera tidak melihat di bawah pohon jambu itu ada lubang. Karena tergesa-gesa, kera tergelincir lalu terperosok masuk ke lubang. Nah, setelah kalian mendengarkan dongeng tadi, nanti kalian jawab pertanyaan ini. Yang B saja ya, yang A tidak usah. Kerjakan yang B saja. Nah, kita lihat pada yang ayo berkreasi ini. Dalam bercerita pada para pendongeng sering menggunakan boneka ya. Nah, ini dilakukan agar para pendengar dapat menyimak dengan lebih baik lagi. Bacalah teks berikut agar kamu dapat mengetahui cara membuatnya. Nah, ini membuat boneka dari kertas ya. Alat dan bahan yang digunakan itu sangat mudah. Ada kertas HPS, ada lem, spidol, krayon atau pensil warna, ada kertas origami dan gunting. Nah, cara membuatnya yang pertama gambar wajah pada hewan. Gambar wajah hewan pada kertas. Sesuaikan dengan ukuran jari telunjuk dan jari tengah ya. Ini gambar dulu wajah hewannya. Lalu warnai gambar dengan warna yang sesuai. Gunakan spidol, krayon atau pensil warna. Setelah itu lipat kertas ke belakang. Nah, perhatikan garis putus-putus pada gambarnya ya. Ini. Gunting gambar mengikuti garis tepi. Gambar boneka. Nah, lem tepian belakang kertas, sisakan ruang agar boneka dapat dimasuki jari. Nah, boneka ini sudah siap untuk dimainkan. Nah, ini dia. Nah, coba nanti kalian di rumah juga buat boneka kertas ini ya. Kalian buat
wajah hewan yang kalian sukai ya. Boleh kalian buat 2. Kalian buat ya. Seperti contoh di sini, seperti ini ya. Nah, setelah kalian membuat boneka jari tersebut, tentunya antara anak yang satu dengan yang lainnya ya akan berbeda ya, bonekanya. Boneka jarinya akan berbeda. Masing-masing memiliki kesukaan hewan masing-masing ya. Jadi membuat boneka jarinya pun akan berbeda-beda sesuai dengan hewan yang mereka sukai. Nah, nanti kalian boleh tanyakan kepada teman kalian tentang bentuk hewan yang dibuat itu hewan apa. Nanti kalian tuliskan dalam tabel di sini. Kalian tuliskan 5 orang teman saja ya. Kalian tanyai 5 orang teman saja atau 4 orang nih. Misalnya kalian tanya pada Hadi. Hadi membuat boneka apa? Membuat boneka misalnya Hadi membuat boneka serigala. Kalian tuliskan di sini. Kalian nanti tanyakan pada teman kalian ya. Boneka yang dibuat apa? Kalian tulis di sini ya. Nah, berdasarkan tabel atau kolom yang telah kamu buat, hewan apa yang paling banyak dibuat boneka jari? Nanti kalian tuliskan hewan apa yang paling banyak dibuat boneka jari ya. Lalu hewan apa yang paling sedikit dibuat boneka jari? Kalian tulis di sini hewan apa. Hewan apa pula yang kamu buat menjadi boneka jari? Nanti kalian tulis hewan kamu apa. Nah, bagaimana sikap kamu terhadap teman yang memiliki kesukaan berbeda pada hewan yang dibuat boneka jari ya. Kalian tuliskan sikap yang harus dilakukan seperti apa. Nah, untuk yang ceritakan pendapatmu ini tidak usah kalian tuliskan saja di sini. Kita lanjut pada ayo berlatih. Di sini perhatikan contoh kemudian kerjakan soalnya. Kita lihat contohnya di sini. Laras dan 11 temannya bergabung dalam satu kelompok. Ada 4 anak membuat boneka jari gajah. Ada 4 anak lagi membuat rusa. Ada 4 anak membuat kera. Nah, masing-masing bagian dalam kelompok tersebut bernilai 1/3. Karena seperti ini ya. Nah, ini Laras dan 11 temannya nih. Berarti kan jadinya 12 ya sama Laras. Nah, 12 dibagi menjadi 3. Ini kan 3 nih. Yang gajah, rusa, sama kera. Dibagi 3. Jadinya 4 ya. Kalau dibagi 3 itu berarti kan jadinya dinamakan 1/3 atau 1/3 ya. Nah, dalam 1/3 bagian itu berisi 4 anak. Jadi dalam setiap 1/3 bagian itu berisi 4 anak masing-masing ya. Nih. Seperti itu. Paham tidak? Yang bawahnya juga sama nih. Ino dan 5 temannya. Nah, berarti Ino dan 5 temannya berarti ada 6 orang ya. Sama Inonya ada 6. Nah, ini dibagi menjadi 2 ya. Ada 3 anak boneka singa, membuat boneka singa, 3 anak lagi membuat boneka buaya. Nah, berarti kan 6 ini dibagi 2. Dibagi menjadi 2 bagian. Kalau dibagi menjadi 2 bagian sama besarnya, itu namanya setengah ya. Nah, ini setengah. Masing-masing bagian, setiap setengah bagian ini itu berisi 3 orang anak. Seperti itu. Paham ya? Kita lihat. Untuk tugasnya, nomor yang A. Berilah tanda centang untuk gambar bangun sesuai dengan pecahan. Kalian lihat, di sini pecahannya itu 1/4. Nah, yang 1/4 itu yang mana nih? Bangun yang mana yang 1/4 ya? Boleh nanti kalian centang. Centang boleh lebih dari 2 ya. Lalu yang kedua ini setengah. Nah, kalian tentukan yang mana nih yang setengah. Kalian centang ya di kolom sini. Untuk yang B, gambarlah masing-masing 2 bidang berbentuk pecahan berikut. Nah, ini. Yang ini 1/3. Misalnya, 1/3 nanti kalian gambar. 1/3 itu seperti apa? Misalnya segitiga gini. Gini. Maaf ya, gambar ibu kurang rapi. Seperti itulah pokoknya. Nanti kalian gambar masing-masing bidang seperti gambar di sini. Yang menunjukkan 1/3 dan 1/4. Seperti itu ya.
Lalu yang C, selesaikan soal yang berhubungan dengan pecahan soal berikut. Nah, ini seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Soalnya berbentuk cerita. Kelompok anak terdiri dari 24 orang. Nah, ada 24 orang. Sepertiga. Nah, sepertiga berarti kan dibagi 3 ya, 24 dibagi 3. Sepertiga dari semua anak membuat boneka jari berbentuk jerapah. Sepertiga dari semua anak membuat jari berbentuk gajah. Nah, berapakah anak yang tersisa? Nah, nanti kalian tentukan berapa anak sisanya ya. Sepertiga, berarti kan 24 ini bagi 3. Nah, ini sisanya berapa? Tentukan ya. Untuk yang kecakapan hidup ini kalian hanya perlu isi yang sudah pernah kalian lakukan, dan untuk refleksi hanya perlu dicentang untuk yang sudah dapat kalian lakukan ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajarnya ya. Kerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.